Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Guswanti, peserta Latsar CPNS Angkatan 83 Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dari kelompok 3. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Samboja. Pada saat ini, saya akan menyampaikan informasi tentang core value ASN berakhlak agar kita sama-sama dapat mengenal, memahami, dan nantinya dapat mengimplementasikan core value berakhlak di lingkungan kerja atau instansi kerja kita sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perlu kita ingat kembali bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Value ASN berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Core Value ASN berakhlak merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Core value atau nilai dasar yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki arti bahwa seorang ASN selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai aparatur sipil negara, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun panduan dalam perilaku berorientasi pelayanan, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Pasal 34 dalam Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu bersikap adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, bersikap profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi, serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Standar mutu pelayanan yang berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan diarahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara, misalnya layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan konsumen. Kebutuhan dan harapan tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakteristik individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, konsep mutu dalam konteks ini menuntut sikap responsif dan empati dari petugas pemberi layanan kepada harapan individu atau sekelompok individu pengguna layanan. Aparatur harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan ataupun harapan masyarakat terhadap layanan yang ingin mereka dapatkan. Dengan demikian, kunci pelayanan kesejahteraan adalah kepuasan para pengguna layanan. Selanjutnya, core value ASN berakhlak, kompeten. Setiap ASN berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan keahlian jika tidak belajar setiap waktu seiring dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sesuaikan cara pandang atau mindset
bahwa aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan, merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah. Cara menerapkan nilai dasar kompeten yaitu, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri, yang kedua, membantu orang lain, yang ketiga, melakukan tugas terbaik. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. Setiap orang, termasuk ASN, selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi ekonomi pengetahuan. Pembelajar yang relevan saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Membantu orang lain. ASN pembelajar dapat meluangkan dan memanfaatkan waktunya untuk bersosialisasi dan bercakap pada saat istirahat kerja. Cara ini selayaknya tidak dianggap membuang-buang waktu. Meskipun pembicaraan seringkali mengalir tanpa topik terfokus, namun di dalamnya banyak terselip berbagai pengalaman kegiatan kerja yang dihadapi masing-masing pihak. Pada pihak saling bertanya tentang pekerjaan, mereka memantulkan ide satu sama lain, sekaligus mendapatkan saran tentang bagaimana memecahkan masalah. Dan yang terakhir, melakukan tugas terbaik. Dan yang terakhir, yaitu core value adaptif. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan hidup. Nilai adaptif yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Seorang aparatur sipil negara atau ASN harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Contohnya seperti di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang menolong. Nilai adaptif yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kreativitas yang terbangun akan mendorong pada kemampuan pegawai yang adaptif terhadap perubahan. Tanpa kreativitas, maka kemampuan beradaptasi dari pegawai akan sangat terbatas. Kreativitas bukan hanya berbicara tentang kemampuan kreatif, tetapi juga bagian dari mentalitas yang harus dibangun, sehingga kapasitas adaptasinya menjadi lebih baik lagi. Dan nilai adaptif yang terakhir yaitu bertindak proaktif.